Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Asmanadia S atau bisa juga dipanggil Asma. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penanganan ikan invasif pada perairan Indonesia. Nah, tugas ini guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Ibu dosen Anita Damayanti SSMA. Nah, sebelum itu, mengapa sih saya memilih topik ini? Karena seperti yang kita ketahui, ikan invasif ini merupakan masalah yang semakin sering ditemui di seluruh perairan Indonesia, khususnya sungai dan danau. Nah, ikan invasif ini tidak hanya memberikan dampak atau mengganggu ekosistem perairan, tapi juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari ekonominya, bahkan kesehatan. Oleh karena itu, semoga apa yang saya sampaikan nanti ini dapat memberikan pemahaman kepada kita mengenai penyebabnya, dampaknya, serta strategi penanganan dari ikan invasif ini. Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana upaya pengendalian yang tepat untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan kita. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu spesies ikan invasif. Nah, spesies ikan invasif itu merupakan spesies ikan non-lokal atau ikan asing yang kemudian dibawa ke perairan lokal. Nah, spesies ini dapat kita tandai dengan ciri-ciri yang pertama itu mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Jadi seperti apapun lingkungannya, entah itu lingkungan yang sangat berlumpur atau sangat memiliki tingkat limbah yang tinggi, itu mereka dapat bertahan hidup. Kemudian selanjutnya itu memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Ikan-ikan ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat sehingga dapat menyaingi populasi ikan lokal. Nah, dari hal ini mereka juga menunjukkan perilaku yang agresif, sehingga inilah 3 faktor yang menyebabkan ikan lokal ini tersaingi oleh ikan invasif. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa spesies dari ikan invasif yang biasa sering kita temui di perairan Indonesia. Pertama itu ada Hypostomus plecostomus atau ikan sapu-sapu. Ikan ini itu sering kita temui di dasar sungai atau di dasar danau. Kemudian Siluriformes atau ikan lele. Nah, ini adalah ikan yang sangat sering kita temui, bahkan sering kita makan. Tapi asal kita tahu, ikan ini itu dapat bertahan hidup di segala jenis perairan, walaupun perairan tersebut dipenuhi oleh limbah. Jadi, jika kita ingin mengkonsumsi lele, kita harus hati-hati dulu. Kita harus ketahui ikan ini dibudidayakan di perairan seperti apa. Kemudian selanjutnya ada Amphilophus labiatus atau red devil. Ikan ini sering dikoleksi oleh kolektor ikan hias. Nah, kenapa bisa ikan ini itu dapat mengancam perairan terbuka di Indonesia? Nah, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melepaskan spesies ikan ini ke perairan terbuka. Nah, ikan ini kan termasuk ikan spesies invasif. Nah, dengan dilepaskannya spesies ikan ini, itu dapat memberikan ketidakseimbangan ekosistem perairan di mana ikan ini dilepaskan. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja sih faktor dari masuknya ikan invasif itu? Nah, faktor masuknya itu ada beberapa. Satu lagi. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor masuknya dari ikan invasif? Nah, masuknya ikan invasif itu memiliki beberapa faktor seperti 1. Aktivitas budidaya perairan. Kemudian yang kedua, tingkat pengawasan yang kurang. Dan ketiga, kurangnya edukasi.
Nah, kita jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama adalah aktivitas budidaya perikanan. Nah, yang dimaksud di sini adalah aktivitas budidaya perikanan yang tidak diawasi, yang dimana para nelayan atau para orang-orang yang melakukan budidaya ini melakukan budidaya spesies ikan asing yang kemudian ini akan dilepaskan ke perairan umum tanpa mengetahui apa dampak dari melepaskan ikan yang dia budidayakan tersebut. Kemudian selanjutnya ada tingkat pengawasan yang kurang. Itu membahas mengenai lemahnya pengawasan distribusi dan perdagangan ikan, sehingga beberapa spesies berbahaya itu dapat tetap beredar. Hal ini berhubungan dengan aktivitas budidaya perairan, yang dimana orang tersebut dapat melakukan budidaya ikan invasif karena kan tingkat pengawasan pada perdagangan ikan dan distribusi ikan ini tidak dilakukan dengan sangat ketat. Yang ketiga, kurangnya edukasi kepada masyarakat. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa pelepasan ikan hias ke sungai atau danau itu dapat menimbulkan dampak ekologis yang besar. Sebagai contohnya ini, seperti ikan red devil yang tadi, atau yang sangat sering kita dengar adalah ikan arapaima, ikan yang sangat agresif dan juga sangat dicari oleh kolektor ikan hias. Ikan ini sangat mahal, tapi ada juga beberapa oknum yang entah itu dilakukan dengan sengaja atau memang tidak tahu, itu melepaskannya ke perairan terbuka, sehingga benar-benar sangat mengancam populasi ikan lokal tersebut atau keseimbangan dari ekologis perairan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, dampak dari spesies ikan invasif. Nah, dampak dari spesies ikan invasif ini sangatlah luas, bukan hanya dari sisi ekologi atau ekosistem. Mereka juga ini dapat memberikan dampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat. Yang pertama, ekosistem. Mengapa spesies ikan invasif ini dapat merusak ekosistem? Karena spesies ini itu mereka dapat berkembang dengan cepat dan juga ini mereka sangat agresif, sehingga mereka ini dapat dengan mudah mengurangi populasi ikan lokal yang menyebabkan tidak seimbangnya kondisi ekologis perairan tersebut. Kemudian selanjutnya ekonomi. Nah, spesies ini dapat memberikan dampak buruk bagi ekonomi nelayan karena ikan ini dapat menurunkan hasil tangkapan nelayan. Mereka kan menurunkan populasi ikan lokal, yang dimana beberapa populasi ikan lokal ini memberikan harga nilai jual tinggi dibandingkan ikan spesifik daripada ikan spesies invasif ini. Nah, dikarenakan populasinya yang berkurang, maka hasil tangkapan untuk ikan tersebut juga berkurang, sehingga pendapatan nelayan itu menjadi rendah. Kemudian merusak alat tangkap. Nah, ikan ini kan agresif. Mereka itu memiliki gigian tajam dan juga sifatnya yang agresif ini dapat merusak jaring-jaring nelayan ketika mereka tidak sengaja tertangkap. Kemudian, ikan-ikan ini juga dapat memakan bibit-bibit ikan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi atau memakan bibit ikan spesies lokal dari perairan tersebut. Selanjutnya ada dampak kesehatan. Nah, ikan ini dapat memberikan dampak kesehatan bagi kita karena jika kita mengonsumsi beberapa jenis ikan invasif, misalnya nih kita mengkonsumsi lele. Lele itu kan hidupnya mereka dapat hidup di perairan mana saja, walaupun perairan tersebut dipenuhi oleh limbah, lele tetap dapat bertahan hidup di situ. Nah, jika kita mengkonsumsi lele tersebut, maka zat-zat kimia yang tergantung pada perairan tersebut yang kemudian beradab
pada tubuh ikan lele dan kita mengkonsumsinya, itu akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita juga akan mendapatkan dampak kesehatan dari zat kimia yang kita konsumsi secara tidak langsung dari ikan lele. Nah, kemudian untuk strategi pengendalian. Nah, untuk strategi pengendalian ini, kita membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat. Jadi kita itu tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja. Kita itu nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah, kita nggak bisa hanya mengandalkan masyarakat atau peneliti. Nah, dari strategi ini, kita bisa melakukan 3 hal, yaitu pencegahan, kedua pengawasan, dan ketiga penanganan. Nah, yang pertama, pencegahan. Pada tahap pencegahan ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait izin introduksi ikan asing atau ikan non-lokal, dan juga untuk melarang pelepasan ikan tanpa mengetahui apa efek yang bisa diberikan ikan tersebut atau spesies ikan tersebut jika dilepaskan ke perairan terbuka. Kemudian yang kedua, pengawasan. Nah, pengawasan ini kita harus melakukannya melalui pemantauan populasi ikan invasif, entah itu oleh pemerintah, akademisi, dan komunitas nelayan. Jadi, kita sebagai masyarakat, jika kita melihat pada perairan terdapat ikan invasif yang jumlahnya sudah banyak, kita lebih baik itu melapor, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana langkah selanjutnya untuk membasmi ikan-ikan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penanganan. Penanganan ini kita bisa lakukan dengan melakukan penangkapan massal ikan invasif. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, jika kita sudah melakukan pengawasan dan didapatkan banyak ikan invasif pada perairan tersebut, kita bisa melakukan penangkapan massal. Nah, setelah melakukan penangkapan massal, hasil dari tangkapan itu kita bisa manfaatkan sebagai bahan pangan atau bahkan sebagai bahan pupuk. Nah, setelah itu kita juga jadi setelah ikan invasif itu ditangani, langkah selanjutnya adalah restocking. Restocking ini maksudnya kita nge-restock ikan lokal. Jadi kita menebar kembali bibit ikan lokal kepada perairan tersebut agar populasi ikan lokal asli itu bisa kembali pulih. Dan jika semua langkah ini dilakukan bersama-sama, dilakukan dengan tepat, itu hasilnya pasti akan efektif. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa spesies ikan invasif merupakan spesies ikan asing atau ikan non-lokal yang kemudian masuk ke perairan baru, yang dimana ikan ini akan berperan sebagai predator atau pesaing dari ikan lokal. Kehadiran dari ikan ini sangatlah mengganggu keseimbangan ekologi dan juga bahkan berdampak kepada ekonomi dan juga kesehatan masyarakat sekitar. Masuknya spesies ini sebagian besar itu disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Sehingga penanganannya itu kita tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah atau peneliti, tapi juga melalui edukasi, penyuluhan, dan pengawasan kepada masyarakat, terutamanya nih nelayan. Kolaborasi dari ini merupakan tahap atau langkah yang sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya perairan di Indonesia. Nah, itulah tadi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.